Ketika kita tiba di rumah, kita disambut oleh keluarga, lalu kita ajak keluarga untuk ke atas, gelar karpet sederhana, di sana suguhin kopi, pisang goreng, sambil dengerin kerucukan air dan melihat kejauhan. Asik banget. Eh, saya aktivitas sehari-hari itu kerja di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di unit Satpol PP Provinsi, dan tempat tugas saya sekarang di Kecamatan Jagakarsa. Awal mula berurban farming itu saya mulai di akhir tahun 2019 dengan perangkat sederhana menggunakan box anggur bekas. Awal mula tertarik itu saya ngelihat video di YouTube tentang bagaimana cara berhidroponik. Nah, dari situ saya mulai belajar autodidak, semuanya belajar dari YouTube. Pertama kali budidaya itu belajar dari pakcoy, selada, bawang merah, lalu beranjak ke caisim, sempat juga nanam melon, sakata garden, tomat cherry, dan lain-lain di sana. Hasil sebelumnya di awal, hasil panen itu buat konsumsi pribadi dulu. Konsumsi pribadi, lambat laun, panen kedua itu kita mulai bagikan ke tetangga sekitar. Nah, panen berikutnya sudah mulai kita jual ke rekan-rekan saya di kantor. Respon terhadap teman saya ketika saya belajar urban farming ini sangat termotivasi ya buat mereka sendiri. Ya ibarat kata kasarnya, lo aja bisa gitu, kenapa gua enggak? Nah, itu jadi motivasi buat mereka sendiri. Makanya untuk saat ini saya sudah ada 4 teman saya yang sudah ikut, masih satu instansi, mereka juga masih ada beberapa yang mau belajar. Kemarin saya pengalaman ketika saya tanam pakcoy itu hampir sekali panen itu 15 kilo ya. Nah, panen pertama itu lancar ya, saya ada teman yang bantu jual. Tapi ketika panen berikutnya, saya bingung nih, mau kemana ini nih, pasarnya mau dikemanain. Nah, sampai-sampai ya udah, cuman laku 7 kilo, 8 kilo ya sisanya saya kasih ikan nila. Dalam berurban farming ini kan kita memerlukan juga masalah nutrisi, bibit, dan listrik ya. Kalau hasilnya dari apa yang kita tanam ini tidak tersalurkan, ya pasti ada rasa frustasi itu. Kemarin sempat mau berhenti, ya udah mau berhenti, mau lipat modul lah, ibaratnya membalikin aja tuh pipa. Tapi alhamdulillah ya Allah kasih jalan. Buka di grup Hydrojack bahwa ada penawaran terhadap untuk bergabung di Iconic Jakarta. Iconic ini ya Ikatan Komunitas Hidroponik Jakarta. Nah, saya mendaftar, alhamdulillah ya disetujui dan sampai saat ini bergabung di Iconic. Iconic sebuah wadah komunitas para pecinta hidroponik khusus di wilayah DKI Jakarta. Mereka memayungi para petani-petani urban farming di DKI Jakarta untuk memasarkan hasil panen, membantu para petani di DKI Jakarta ini memasarkan hasil panen mereka itu sendiri. Manfaatnya sangat banyak gabung di Iconic.
Yang pertama terkait jadwal semai maupun jadwal panen itu sangat jelas. Kedua, pemasaran itu sendiri. Ya, awal mula ketertarikan saya untuk budidaya lobster dan nila itu sama juga. Saya melihat di video YouTube bahwa ada loh budidaya yang sederhana namun yang manfaatnya luar biasa. Dan itu saya belajar otodidak, terus coba pelajari lebih dalam, dapat ilmu juga dari temen. Nah, itu jadi saya membuat motivasi sendiri buat saya. Di awal saya beli indukan 3 set sekaligus, itu ada sekitar 24 ekor. Itu hampir 70% mati. Matinya itu dikarenakan faktor satu, airnya itu kurang amis. Kedua, faktor kanibalisme. Jadi ketika lobster berkembang biak, menaiki ukuran dari size 2 in ke 3 in, itu kan memerlukan kondisi air yang sangat amis. Gagal itu saya 2 kali. Pertama dari indukan, lalu kedua dari burayak. 2 kali gagal burayak. Jadi ketika lobster itu menetas, langsung saya ganti air. Gak taunya besokannya burayak itu mati semua. Jadi di sini intinya ketika lobster sudah turun gendong, itu jangan langsung diganti air, tapi diamkan dulu selama seminggu. Setelah itu baru boleh diganti air. Lobster itu memiliki fase pertumbuhan yang sangat lambat ya. Untuk mencapai size 2 in aja itu memerlukan 2-3 bulan. Kalau kita bermain dengan indukan atau konsumsi itu memerlukan waktu yang sangat lebih lama lagi, bisa sampai setengah tahun atau 1 tahun. Itu yang jadi pertimbangan buat saya. Konsumsi untuk ukuran standar itu 4 in itu sekitar 5 bulan. Tapi kalau untuk memenuhi sampai 7 in, 8 in itu bisa 1 tahunan. Kemarin-kemarin itu sempat memasarkan bibit ya. Jadi bibit 2 in ini udah kelihatan lah jenis kelaminnya, kita pasarkan di sana. Namun seiring waktu banyak yang kenal, banyak yang melihat, mereka tertarik. Jadi saya jualnya indukan berikut konsumsi. Pasar konsumsi lebih cenderung kita biasanya sih kerjasama ya dengan para penggiat atau petani lainnya ya. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Ketika mereka membutuhkan, mereka ambil ke kita, dan lebih cenderung itu memasarkan mereka itu ke restoran atau seafood di daerah Jakarta Utara sana. Rata-rata sih hanya orang-orang itu aja, orang-orang tertentu ya. Kebanyakan juga lobster ini diekspor malah, bukan untuk di negara kita sendiri di Indonesia, tapi diekspor malah ke luar negeri, kayak misalkan ke Qatar, ke Cina. Mereka itu sangat berminat terhadap lobster air tawar ini. Orang baru itu ada prospek, tapi kita harus benar-benar niat dan kita harus pelajari lobster itu seperti apa, habitatnya dari mana. Itu harus benar-benar kita pelajari sebelum kita memulai, karena nanti ketika kita mulai, terus kita nggak tahu apa-apa, ya tingkat kegagalannya sangat luar biasa. Program ke depan dari Pak RT sendiri minta untuk dikembangkan di wilayah sekitar sini. Kemarin sempat diajak kapan mengukur tempat, karena sudah disediakan sama Pak RT di bawah. Itu tempat dekat pos RT, ada tanah kosong di atas saluran. Nah itu akan kita manfaatkan nanti untuk menanam hidroponik. Ya untuk sementara sih kemarin program Pak RT itu, jadi beliau kan mendapat dana operasional dari pemerintah. Nah dana operasionalnya ini kata Pak RT, monggo mas digunakan aja buat lingkungan, silakan nanam hidroponik.
Ya syukur-syukur nanti bisa membantu operasional juga, operasional RT maupun operasional di musola. Jadi kami punya rencana untuk pemberdayaan lingkungan. Nah, di sini kami memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang berpotensi untuk bisa dimanfaatkan agar bisa mengarahkan masyarakat itu mandiri di dalam mencintai lingkungan terutama, dan pemberdayaan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tentunya untuk masyarakat di sini, RT 4, RW 9, Kelurahan Kalisari. Nah, kami memiliki fasilitas yang seperti ini tentunya. Nah, kami kemarin sudah mencoba untuk sounding ke lingkungan, bagaimana kalau di dalam lingkungan kita ini kita perdayakan untuk pemberdayaan sayuran atau apapun jenisnya yang kita coba dekati dengan sistem hidroponik. Pak Bambang itu sudah memulai merintis hidroponik. Nah, hal ini bisa memberikan motivasi buat kami sebagai Ketua Lingkungan RT 04 RW 9 Kalisari untuk pemberdayaan atau untuk percontohan dari Pak Bambang ini untuk masyarakat yang lain. Jadi kami memiliki fasilitas yang kebetulan tanah ini belum dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka kita mencoba untuk memanfaatkan potensi yang ada ini. Nah, tentunya kami berharap nanti berdasarkan musyawarah mufakat lingkungan, kami memberikan pandangan tanah ini atau di atas kali tanpa mengganggu irigasi. Saya berharap pemerintah ini lebih turun langsung ke lapangan, melihat kondisi-kondisi rumah-rumah warga lingkungan, karena ada beberapa warga mempunyai lahan kosong, tidak dimanfaatkan. Alangkah baiknya kita kasih penyuluhan, kita kasih sosialisasi untuk mencoba berurban farming. Jadi selain memenuhi kebutuhan dari rumah tangga itu sendiri, menghijaukan lingkungan, dan menstabilkan oksigen di Jakarta ini. Di musola itu kita rencanakan untuk dibangun di dak. Nah, nanti di dak itu akan kita manfaatkan untuk hidroponik semua. Tapi karena kondisi musola tidak memungkinkan, karena pondasinya itu kemarin dibuat secara dadakan, ya tidak terprogram, maka itu dibatalkan. Rencana akan dibuka di lapangan bulu tangkis, sama kita mau mengajukan ke sebelahnya musola itu ada tanah wakaf. Mudah-mudahan insya Allah bisa dimanfaatkan ke depan. Ketika warga masyarakat sudah giat, sudah fokus menambah modul, tiap saat menambah modul, itu kan dalam artian mereka sudah komitmen terhadap apa yang mereka jalani. Nah, kesulitan mereka ya satu, para petani ini kesulitan untuk memasarkan. Jadi sangat penting sekali dalam pemasarannya ini dibantu oleh pemerintah itu sendiri. Kita ketahui bahwa kebutuhan sayur di DKI Jakarta aja sangat banyak ya Pak. Itu sangat banyak sekali, dan alangkah baiknya sayuran-sayuran itu diambil dari petani-petani di DKI Jakarta, bukan dari di luar DKI Jakarta. Itu sangat saya harapkan. Ya, asiknya ketika apa yang kita tanam itu bermanfaat buat orang lain. Ya, dalam Quran kan udah jelas ya, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia lah bermanfaat untuk orang lain. Dari situlah niat saya.